akan menjadi Bene Boris Oki Jegel dengan kehidupan yang berbeda. Jadi bukan menyambungkan dari film yang ini, tapi mereka nanti akan ada situasi berbeda, profesi berbeda di film berikutnya gitu. Cuman apa dan premisnya apa, kapan syuting itu belum mulai kita bicara. Oke, yuk. Apakah ada yang akan mencapai itu? Mereka akan jadi legenda seperti Bapak. Semoga mereka everlasting dan sampai tua bisa terus jadi quartet komedi yang melegenda di Indonesia. Amin. Oke, sip. Karena ini Nazar ini dibuat pas ketika kalau nggak salah penontonnya itu masih 4 jutaan deh. Jadi 7 tuh besar sebenarnya karena dibuatnya di angka 4 jutaan. Jadi ya ternyata nyampe, ya puji Tuhan. Apakah bisa nyampe 8? Masih ada kemungkinan. 8 sih sebenarnya kalau ngelihat hari ini aja udah 7,5, kayaknya 8 per semalam 7,5. 8 sepertinya nyampe 9, kita nggak tahu. Kemarin aja kalau JGV masih naik. Betul. Ya kok agak lain nih kan jadi film komedi terlaris sepanjang masa nih. Disutradarai sama komika juga, terus melibatkan banyak komika. Seberapa besar sih kok faktor komika dalam Besar sekali karena profesi komika itu sendiri? untuk film komedi ya, dalam hal ini konteksnya agak lain aja ya, nggak ngomongin film lain. Dalam hal ini bahwa agak lain menjadi sebuah film komedi yang lucu sekali kata orang-orang. Ya karena tidak lain dan tidak bukan hanya pemainnya komedian, penulisnya komedian, sutradaranya komedian, sampai ke produsernya pun komedian. Jadi kita tahu lah komedi itu adalah bread and butter kita, ibaratnya komedi itu nyawa kita. Jadi kita ngerti ini harus diapain biar lucu tuh, kita paham. Jadi pasti itu mempengaruhi. Tapi apakah semua komika bisa jadi sutradara yang Oh baik? enggak, tentunya enggak. Karena kan jadi sutradara pasti punya sense yang sedikit lebih advance daripada di panggung. Cuman potensinya ada karena pada dasarnya esensi storytellingnya sama. Stand up comedian itu storytelling. Kita biasa ngatur apa-apa, kita ngarahin segala macam. Jadi ada irisannya. Tapi kualitas apa yang mesti dimiliki komika gitu buat untuk menjadi sutradara maupun penulis? atau sineas yang baik gitu? Kematangan mental, kedewasaan, kepemimpinan. Karena beda banget stand up itu sendiri. Kalau produser sutradara itu harus mengkoordinir ratusan orang, harus bring out the best out of your coworkers gitu. Gimana caranya tuh? Kita biasa di panggung cuma sendiri, tiba-tiba kita harus nge-lead orang-orang yang sama-sama seniman, punya isi kepala yang berbeda-beda. Gimana caranya bisa sync? Nah itu challenge-nya. Ini bakal Kok jadi ada tren challenge? baru kan ke depan ini ya. Kan biasanya gitu Podcast. ada yang laku enggak? Podcast Ada film maksudnya. tema komedi lah ya. Ini kan selama ini horor. Iya. Ini horor komedi. Iya. Bakal jadi tren ke depan gimana? Semoga komedi jadi rame. Semoga itu yang kita harapkan. Tapi nggak tahu lah apakah ini akan menelurkan lebih banyak lagi film komedi di pasar. Semoga iya, supaya aku percaya kalau industri yang sehat itu salah satunya selain tolak ukurnya selain jumlah penonton juga variasi genre. Kalau kita terjebak di dalam satu genre aja rasa-rasanya juga kurang ideal. Kok ada challenge lagi nggak untuk 8 juta penonton? Sementara belum. Kalau 8 juta sih kayaknya mungkin dalam awal minggu depan atau dalam akhir minggu ini kayaknya sih udah nyampe. Oke. Jadi kita sih belum ada nazar berikutnya di sekian juta sampai sekarang belum. Awalnya dulu gimana sih idenya ngelibatin mereka juga, lo invest deh lo jadi produsernya. Iya karena kan mereka kan bilang, ayo dong kok bikinin kita film. Terus gue bilang oke, bikin film. Tapi kan tahu mereka ini kan orang-orang yang sibuk dengan selain daripada grup ini, mereka juga punya aktivitas masing-masing. Bene juga punya kesibukan, Boris dengan YouTube-nya, Jegel dengan televisinya. Mereka punya macam-macam kesibukan sehingga oke, kalau lu mau, tapi gue mau lu ikut komitmen, lu ikut invest di sini. Jadi nggak cuman kayak hura-hura doang. Serius nggak? Ayo kalau serius buktikan lu ikutan invest. Mungkin jumlahnya nggak spektakuler, tapi dengan demikian mereka menunjukkan kalau mereka committed sama project ini. Tapi bisa jadi tren ke depan juga ya. Mungkin kita sih nyobain lagi kayak setelah kejadian ini film berikutnya kita Kakabos, filmnya Ari kita open kesempatan. Ri, ini film lu apakah lu mau ikutan invest? Kita open, kita kasih kesempatan itu gitu. Apakah itu akan terjadi lagi ya? Kalau kita lihat nggak ada negatifnya, why not gitu. Kok tapi kan maksudnya komika ini banyak komika yang terjun ke industri film, tapi emang profesi komika itu memudahkan seseorang buat masuk ke industri film, jadi kayak jalan. Iya, karena bukan cuma di sini kan. Maksudnya di negara-negara yang stand up komedinya subur kayak Amerika, Inggris, Australia, stand up comedian
adalah batu loncatan menuju ke televisi dan film gitu. Karena mereka dilatih di panggung stand up, biasanya latihan untuk banyak hal yang dilatih di situ, mental, showmanship. Jadi ketika masuk ke film, ke TV mereka punya bekal. Kok menanggapin sedikit dong orang-orang yang spoiler dan ngerekam di TikTok. Susah ya. Udah sampai di level pasrah sih kita. Maksudnya kita report, tapi kan terlalu banyak ya. Jadi ya nggak bisa apa-apa sih. Itu si Bang siapa? Oke. Bang Uki sampai mau ngejar itu. Iya, Oke sampai udah ngancem mau dilaporin ke polisi segala macam. Karena kan sebenarnya memang melanggar hukum. Kalau dibilang melanggar hukum. Cuman ya kalau aku pribadi sih ya capek ya. Kayak ya udahlah kalau emang yang mau nonton ayo nonton, yang rasa mau ngebajak ya udahlah tanggung dosa masing-masing aja. Capek banget ngurusin. Oke. Tapi berencana agak lain 2 nantinya kok. Ya wacana ada tapi rencana belum ada. Kita belum tahu kayak bulan ini kita mau bikin cerita ini belum sampai sana obrolan. Kok slot film lebaran masih kurang 1. Apakah agak lain ada extended version? Tentu tidak. Tentu tidak. Saya tidak buat extended version lah. Buat apa lah. Mudah-mudahan mencapai setinggi-tingginya. Amin. Berarti nantinya setelah agak lain 2 itu mungkin ceritanya berbeda Betul, per ceritanya beda. Namanya doang yang sama. Oh. Apakah tetap horor komedi? Bisa jadi enggak. Apakah komedi drama, apakah komedi action, komedi apapun bisa. Itu kita open. Kita belum tentukan. Kita belum mulai brainstorming bahkan. Oh. Oke. Sip, terima kasih kok. Genre komedi yang potensi kompetitor mana? Potensi kompetitor maksudnya gimana? Istilahnya yang sama. Kan waktu sebelumnya ada The Big Four ya. The Big Four juga kan komedi sama action tuh. Iya. Kalau ini kan komedi sama horor. Iya. Kan tadi Pak Ernest bilang makin banyak genre makin menarik. Iya. Perpaduan dengan komedi makin asik. Iya. Tapi kalau selama ini Pak Ernest ngeliat ada kompetitor, calon-calon kompetitor nggak yang lumayan nih kira-kira ya? Sebenarnya kurang banget gitu. Ya? Makanya harapannya dengan agak lain ini semoga lebih banyak orang mau memberikan kesempatan untuk genre komedi gitu ya. Walaupun kita nggak bisa pungkiri juga agak lain diuntungkan sama timing pilpres gitu. Karena bahwa ketika orang lagi ribut, lagi capek, lagi stres, kerjanya di WhatsApp grup, di Twitter, di Instagram, cekcok melulu karena beda pilihan, tiba-tiba kita ajak ketawa bareng, itu juga nggak bisa dipungkiri jadi momen yang memang pas timingnya. Ini Kok mungkin sedikit aja kok ada 6 film yang jadi debut komika kayak Radit, Soleh, kok Ernest sendiri itu sama Pak Chan Parwes di Star Vision. Itu gimana sih mungkin pengaruh dari Chan Parwes kasih masukan atau apa nggak sih? Iya, beliau memang bukan hanya Beliau yang komika, menyediakan karena kesempatan. beliau memang sepanjang sejarahnya Star Vision itu memang termasuk itu juga salah satu yang gua pelajarin di Imaginary, bahwa memberikan kesempatan buat orang baru itu bisa jadi sesuatu yang menarik karena kita dapat sesuatu yang fresh. Itu kan dikasih oleh Pak Parwes ke gua, Radit, ya kan, Bayu Skak dan lain-lain. Jadi ya memang itu salah satu yang eksperimen dia yang berulang dari dulu gitu untuk memberikan kesempatan. Jadi bukan di era komika aja, sebenarnya jauh sebelum itu dia udah melakukan. Udah kasih kesempatan Betul. ke banyak profesi lain. Tapi kok Ernest sendiri katanya waktu garap film Ngenes sendiri sempet ragu itu. Oh iya, Itu ya, karena itu belum gimana pernah ngobrol ngedirect sama? kan. Karena belum pernah ngedirect. Waktu itu kan hanya sebagai pemain. Oke. Tiba-tiba disuruh jadi sutradara ya nolak awalnya karena Oke. saya nggak ngerti Pak jadi sutradara itu kayak gimana gitu. Tapi di encourage, dijanjikan untuk ya udah kita bareng, saya bimbing, kita cari kru yang bisa bantu gua untuk berproses dengan baik. Ya udah. Nah di Imaginary apa kok bakal lakuin hal yang sama gitu? Iya, treatment yang jadi sama semua? saya sebagai produser gimana caranya bisa ngasih support system yang sebaik mungkin, apalagi kalau kita bicara sutradara debutan ya. Kebetulan sekarang belum ada, tapi sampai di film 1-4 belum ada. Tapi di film kelima ada Meira nih yang mau ngedirect film pertamanya, ya, Cinta Tasindra drama Korea. Kita mau syuting di Seoul dan di Jakarta. Dia selama ini jadi co-director gue, sekarang mau jadi sutradara sendiri. Nah, gimana caranya gue sebagai produser, bukan sebagai suami ya, sebagai produser gimana caranya menyediakan support system supaya si sutradara baru ini bisa bekerja dengan nyaman. Katanya salah satunya dengan membiarkan mereka berinvestasi juga di film mereka gitu kan? Kalau untuk kasus ini investasi duitnya duit gue juga ya, jadi agak aneh. Rekeningnya sama ya? Iya, rekeningnya sama, sebelahan. Kantong kiri, kantong kanan. Keren tuh tema Korea ya? Iya, semoga lah. kok terakhir kok sempat Bu Sri Mulyani nonton gitu terus Iya. ngajak Pak Luhut juga gimana kok tanggapannya gitu beberapa Ya pejabat-pejabat bersyukur ternyata nonton juga. banyak banget yang nggak diduga-duga gitu ya. Dari mulai waktu itu Pak Ganjar, Pak Muhaimin Iskandar, terus yaitu Ibu Sri Mulyani nonton.
Terus kemarin aku diajak nonton bareng juga sama Pak Gubernur Jakarta juga, Pak Heru Budi. Jadi ya terima kasih banyak Bapak Ibu-Ibu. Semoga di tengah sibuknya pekerjaan Anda mengurus negara ini, semoga karya kami bisa jadi hiburan yang menyenangkan. Mau eksplorasi etnis lain nggak?